Jadi ceritanya ini kalau Pak Roto ini jadi gini, dia panenannya dia sendiri, dipilih yang baik-baik, yang jelek dijual ya? Dijual. Selamat pagi, siang, sore, smoke people. Hari ini kita membahas tentang dinamika dari pertumbuhan atau perkembangan dari cerutu rumahan. Home industry kalau kita bilang ya. Jadi saat ini sedang berkembang, terutama dalam 2 tahun ini ya. Berkembang cerutu-cerutu rumahan, produksi-produksi dari rumahan, non-pabrikan, yang kita harus apresiasi tentang perkembangan mereka. Nah, di sini saya akan membicarakan di Ompret Table ini, saya akan membicarakan tentang industri rumahan, mati atau lanjut. Saat ini saya bersama 2 narasumber saya. Pertama adalah Mas Riko. Mas Riko, di sini Mas Riko. Jadi Mas Riko ini sebagai pemerhati dari perkembangan cerutu Indonesia. Dia juga sebagai brand owner di salah satu brand Indonesian Cigar. Dia juga sebagai cigar store owner di Yogyakarta. Namanya Enteng Cigar. Nah, tamu yang kedua ini yang ya kita menjadi special guest hari ini adalah Pak Suroto. Pak Suroto di sampingnya Mas Riko. Jadi beliau ini sudah saya kenal sudah 2017 atau 2018-an ya, Pak? Ya, pokoknya lama lah. Udah lama ya. Jadi Pak Suroto ini sebagai dia petani tembakau di Bojonegoro ya Pak? Nggih. Di Area tanamnya sana. Tapi dia juga sebagai cigar maker yang masih dalam kelas industri rumahan. Jadi temanya akan asik nantinya. Kita akan bicarakan tentang cerutu rumahan, mati atau berkembang. Pertanyaan saya yang pertama, mungkin saya lebih ke Pak Riko dulu. Mas Riko sebagai pemerhati dari perkembangan cerutu Indonesia. Mas Riko, ya. Apa kabar Mas Riko? Baik. Selalu sehat ya, selalu baik ya. Ya, selalu Pak. Langsung aja saya ngomong nih, pesan untuk cerutu Indonesia. Singkat kata. Oke. Sukses, maju terus, pantang mundur. Mantap. Oke, Mas Riko, ini saya mau tanya nih Ya. tentang Mas Riko sebagai pemerhati perkembangan cerutu Indonesia. Kan cerutu perkembangannya bukan hanya dari cerutu pabrikan, Betul. tapi juga dari industri rumahan. Betul. Bagaimana menurut Mas Riko sebagai pemerhati juga sebagai cigar owner lah, cigar store owner yang juga menjual tentang cerutu Indonesia. Pandangannya Mas Riko tentang perkembangan cerutu rumahan ini seperti apa nih sampai sekarang? Oke. Jadi gini Pak, karena memang sudut pandang saya itu kan ada dua point of view ya. Nah, kalau misalnya saya boleh dari pemerhati dulu nih ya Pak. Dari pemerhati itu memang jujur benar-benar dari awal saya belajar tentang cerutu sampai akhirnya punya store dan kemudian sambil mendalami, memang pada dasarnya jujur saya kagum banget sama perkembangan cerutu di Indonesia. Itu luar biasa. Jadi kebetulan saya bilang kebetulan karena saya mulai belajar cerutu atau mendalami itu cerutu Indonesia itu masih sangat amat minim sekali. Oke, sangat amat minim sekali. Nah, Berarti minim banget. Spesifik. Oke. Jadi kenapa? Karena memang benar-benar hanya ada beberapa pabrik yang waktu itu memang memproduksi dan mereka pun belum dalam skala massal ya. Kita ngomongnya ya masih ke pasarnya orang-orang tertentu aja. Pasar luar. Betul. Nah, sampai akhirnya ini menurut saya ya Pak sebagai pemerhati sampai akhirnya tahun 2019 itu mulai ada tren di situ. Saya ngomongnya awalnya tren. Oke. Tren cerutu, kemudian di situ kemudian mulai banyak pabrik-pabrikan yang kemudian rising. Saya ngomongnya Pabrikan rising. dulu. Oke. Pabrikan mereka rising, kemudian orang mengenal brand yang tadinya nggak mengenal, sekarang mengenal brand. Brand Indonesia ya? Brand Indonesia. Dan lucunya adalah ada beberapa brand di awal yang memang mungkin dari namanya ya, mereka menganggap bahwa itu tuh sebenarnya brand impor, Pak. Tapi sebenarnya itu lucu ya? lucu. Nggak usah sebut ya Pak. Oke. Nggak usah sebut merek. Tapi memang ada. Jadi
mereka mengenal itu tapi nganggapnya itu tuh brand impor, padahal itu brand Indonesia. Buatan lokal. Lokal, dan itu salah satu pabrikan lah. Gitu ya. Nah, sampai akhirnya saya mulai melihat adanya pertumbuhan atau adanya tunas dari apa namanya, Sigar rumahan ya? sigar rumahan atau handmade atau homemade sigar. Iya, homemade itu sigar. mulai tahun 2018-an Pak. 2018-an, Dan ya. itu pun mereka ya mungkin karena keterbatasan aturan dan sebagainya, mereka hanya muncul itu di beberapa media saja. Media sosial. Ya, media sosial. Oke. Nah, kalau misalnya memang karena saya juga, nah nanti saya akan membahas dari store owner ya. Nah, kalau dari segi pemerhati memang mereka kebanyakan hanya muncul dari beberapa media sosial dan itu pun hanya sebatas bukan mengiklankan tapi lebih memperkenalkan. Lebih memperkenalkan diri. Oke. Nah, jujur di awal saya itu ragu Pak. Saya skeptik, artinya saya sendiri waktu itu sudah pernah mencoba ya katakanlah belajar gimana sih caranya membuat cerutu. Dan itu sangat tidak mudah sekali Pak. Ya. Nah, itu spesifik lagi, sangat tidak mudah sekali. Jadi saya jujur awalnya skeptik, tapi kemudian dari mulai tahun 2019 sampai 2021 yang saya lihat itu memang industrinya itu cukup berkembang dan tidak sedikit yang akhirnya sekarang sudah jadi pabrik Pak. Wow, Nah, mantap. Oke, dari ya. industri rumahan sekarang menjadi pabrik. Betul. Oke. Jadi memang saya melihatnya adalah orang-orang perintis, saya ngomongnya gitu ya. Jadi dengan kualitas yang tidak kalah dari pabrik tentunya, dan ternyata taste-nya pun jujur ya Pak, ini ya Pak, Enak juga ya? jauh lebih enak dari pabrik. Nah itu makanya saya jujur. Oke. Salah satu contoh ini bener, ini nggak ngilan tapi beneran ini enak. Nah kemudian dari segi store owner ya Pak, store owner itu, nah ini sesuatu yang mungkin cukup berbeda. Jadi saya ingin memberikan sudut pandang saya satu orang tapi dari point of view yang agak berbeda. Nah, dari store owner itu memang awalnya cerutu rumahan itu tidak terlalu signifikan untuk bahasanya adalah untuk diperhitungkan. Dipandang sebelah mata lah. Ini apalah gitu loh. Kasarannya sebenarnya bukan dipandang sebelah mata, tapi nggak terlalu diperhitungkan. Kenapa Pak? Karena kita sebagai store owner itu kan kita punya rule to obey. Kasarannya. Rule to obey ya? Ya. Bahasa Indonesianya gimana tuh Mas? Kita punya aturan-aturan yang memang kita harus taati. Oke. Nah, paling gampangnya adalah ketika kita punya store atau toko offline gitu kan, yang fisik store gitu kan, otomatis mau nggak mau kita jual cerutu hanya cerutu yang memang sudah berizin atau kita ngomongnya bercukai. Nah, sedangkan in contrary industri rumahan itu mostly cerutunya tidak bercukai. Belum bercukai. Jadi artinya memang kita nggak terlalu melihat awalnya. Itu, dan untuk jujur ya Pak, jujur untuk sampai sekarang pun saya nggak berani jual itu gitu. Kan karena memang ya memang kita harus bermain safe lah ya. Bermain safe, betul. Nah kemudian di tahun-tahun 2020 awal-awal pandemi itu memang kemudian banyak sekali ya, mungkin karena keadaan juga ya Pak, artinya orang banyak di rumah, harus cari kegiatan, aktivitas, pendapatan. Akhirnya memang saya melihat bahwa perkembangan cerutu rumahan yang paling signifikan adalah tahun 2020 sampai 2021. Di saat mulai pandemi ya? Di saat mulai pandemi sampai di tengah-tengah pandemi. Okay. Nah kemudian sebenarnya kalau kita dari store owner ya, kalau kita melihat perkembangannya itu sebenarnya cukup unik gitu kan. Cukup unik karena memang fluktuatif Pak, naik turun. Naik turunnya gimana Mas? Turunnya gini Pak, jadi memang saya melihat jadi ada orang yang awalnya muncul dengan cerutu rumahnya, kemudian di tengah-tengah mungkin agak melempem, entah alasan apa, terus sempat beberapa ketemu juga sama beberapa orang homemade pelaku homemade industri sigar itu, dan mereka ya memang kendalanya luar biasa banyak Pak. Entah itu dari cukai, entah itu biaya produksi, entah itu bahan baku dan sebagainya, itu banyak. Nah, jadi memang awal-awal itu memang kita banyak ditawari juga. Wow. Jadi, Mas, ini saya punya buat cerutu sendiri nih dan sebagainya. Yaitu awalnya saya sebagai pelaku pemerhati saya skeptik, tapi sebagai store owner saya melihat wah ini peluang dengan harga yang bisa dikatakan cukup miring. Tapi dengan rasa nah itu dia Pak, kualitas dan rasa yang sebenarnya nggak kalah. Memang saya harus ngomong ya Pak, nggak semua
Betul, Nggak betul. semua. Setuju. Jadi, Saya pun setuju nggak maaf, semua. Jadi kita melihat dari black and white side Mm-mm. ya. Artinya sisi jeleknya adalah banyak orang yang kemudian karena cerutu itu tren, dia ikut-ikutan. Dan sebenarnya mereka itu nggak terlalu mumpuni, nggak terlalu paham dan nggak terlalu kompeten untuk memproduksi cerutu. Akhirnya mereka memaksakan, bahasanya memaksakan, dan akhirnya ya hasilnya nggak begitu bagus, kurang bagus dan terkesan sembarangan. Itu juga ada. Artinya mungkin kayak sebatas orang oke, kita belajar rolling saja, Ya, kemudian sebatas rolling Ya. jadi Ya. dijual, Ya. begitu ya. Tapi Sampel belum tahu juga. yang lain-lainnya. Nah, Padahal kan kita pahami ya bahwa produksi cerutu itu bukan hanya melinting saja, ada banyak proses. Mungkin begitu ya, Mas Betul. Riko? jadi memang ya banyak sih Pak. Artinya kita kalau membahas itu nggak akan selesai. Artinya dari store owner itu memang satu sisi memang itu oportunitas buat kita atau kesempatan, tapi di sisi lain kita sebagai store owner juga harus pandai-pandai untuk memfilter. Artinya cerutu mana yang memang berpotensi untuk kita jual besok kalau sudah ada juga ya. Dan mana yang mungkin kurang gitu. Dan jangan salah Pak, ada juga yang sekarang dari home industry sekarang bertikai tapi kualitasnya nggak naik. Malah stagnan aja. Dan Malah kadang turun. Ada yang turun. Mereka ngejar produksi, akhirnya malah turun. Ya, itu memang faktanya seperti itu. Dan memang kita benar-benar harus hati-hati di situ sebagai store owner. Nah, akhir kata kalau dari store owner sih ini guyonannya ya Pak, bercandaannya. Kita kalau menilai cerutu rumahan jadinya wah ini bingung. Lah, sekarang kita harus pulaan berapa banyak brand cerutu untuk melengkapi gitu kan Pak. Karena nantinya ketika misalnya brand itu sudah legal, artinya sudah bercukai semua, kita sebagai penjual kan mau nggak mau memang kita harus melengkapi itu untuk jual di toko gitu kan. Ya. Di satu sisi ya kalau bahasa guyonannya sih pusing juga Pak, banyak banget sekarang soalnya. Variatif lah artinya. Tapi overall jujur sebagai penikmat saya mendukung karena memang itu bagus dan itu kompetitif. Artinya kita juga harus bisa menunjukkan bahwa ternyata nggak cuma pabrikan kok yang berkualitas cerutunya. Justru malah dari handmade cigar itu justru muncullah tokoh-tokoh, saya ngomongnya tokoh ya Pak, tokoh-tokoh percerutuan Indonesia yang sebenarnya dulunya nggak dikenal publik, tapi akhirnya ternyata muncul dan memang itu dengan kualitas yang jauh lebih dari pabrikan. Setuju. Nah, itu. Saya juga Pak Roto. Jadi saya memang kalau saya melanjutkan dari Mas Riko, saya memang melihat memang ada perkembangan cerutu rumahan itu semakin bagus ya. Artinya semakin bagus bahwa dulunya yang saya anggap, saya juga skeptis juga karena sama kayak Mas Riko bahwa cerutu rumahan bisa dikatakan kurang secara kualitas tidak bisa dijaga. Tapi pada akhirnya perkembangannya sekarang saya melihat cerutu rumahan itu ternyata perkembangannya bagus. Artinya dari sisi kualitas, para pelaku industri rumahan ini mulai untuk belajar dan mulai untuk mempertahankan kualitasnya. Jadinya menurut saya bagus ya, dan saya setuju dengan Mas Riko bahwa ya cerutu rumahan tidak boleh dipandang sebelah mata ya. Walaupun tidak semua, kita tidak bisa menggeneralisasi bahwa semua cerutu rumahan baik. Sama juga kita tidak bisa menggeneralisasi semua cerutu pabrikan itu baik. Tergantung dari kita sendiri, kita menilainya. Mau nggak mau dari kita sebagai para pecinta cerutu Indonesia maupun penggemar cerutu Indonesia, apapun yang itu menjadi sebuah perkembangan yang baik tentang perkembangan industri cerutu Indonesia, kita harus dukung. Gitu ya Mas Riko ya? Betul Pak. Nah, oke. Pertanyaan selanjutnya kita gali dari Pak Suroto. Jadi Pak Suroto ini saya perkenalkan lebih lagi ya. Jadi Pak Suroto ini sebagai petani, ya basicnya sebagai petani tembakau. Kemudian beliau ini tertarik untuk membuat atau melinting cerutu. Penikmat juga. Penikmat cerutu juga. Aficionado. Jadi artinya beliau ini sudah kenal dengan saya lama, banyak berdiskusi, banyak berkomunikasi. Akhirnya kita saling bertukar ilmu. Bertukar kawruh kalau bahasa Jawanya kawruh. Bertukar ilmu lah. Saya banyak belajar dengan dia dari sisi tembakonya, dari bahannya,
dari Pak Suroto, belajar dari saya tentang bagaimana membuat cerutu yang baik. Gramasi. Gitu ya, dari gramasi dan sebagainya. Nyalanya bagus, harusnya gimana? Gitu. Jadi gini, Pak Roto, pertanyaan untuk Pak Suroto. Nggih. Bagaimana Pak Suroto memulai, yang membuat Pak Suroto itu tertarik untuk memulai membuat cerutu? Sebenarnya awalnya dari mana Pak Roto? Awalnya dari nyerutu seneng. Awalnya dari nyerutu, beli, seneng. Oh, beli dulu awalnya. Mahal. Oh, mahal. Kalau gini repot, terus coba bikin sendiri. Oh. Kebetulan Ha-ha. sebagai seorang petani kan merasakan bahannya pasti ini. Gitu. Jadi bisa. Wah, ini kira-kira Pak Ya, pakai ini, seperti pakai itu. ini, pakai feelingnya petani. Kira-kira. Ya. Terus untuk belajar rolling Hmm. itu masih mampet atau gimana? Terus minta ilmu nih sama jenengan. Ya, artinya kita gimana? bertukar ilmu Nggih. ya. Jadi, nah ini Jadi penikmat dulu, Ha-ha. menikmati. Wah, ini kalau beli terus nggak mampu Boros. sebagai kantongnya petani. Ah. Nah, kebetulan belajar, terus dinikmati sendiri dulu. Oke, Pak Roto, ada kalau dari kendala dari sisi produksi Pak Roto kan ngelinting. Jadi ibaratnya Pak Roto beli bahan, egging sendiri, ngelinting sendiri. Nggih. Kendala paling utama dari produksi dulu, bukan dari regulasi. Nggih. Pak Roto punya ada kendala nggak sih dari sisi produksinya Pak Roto ini? Untuk mempertahankan rasa, jadi tembakau itu kan setiap tahun rasanya berbeda. Setuju. Misalnya panenan ini, panenan ini. Setuju. Yang susah itu mempertahankan rasa ini, blendan hari ini cocok. Dicak padu dengan tembakau ini tahun ini. Otomatis bahan habis, namanya industri kecil tidak punya istilahnya apa? Modal besar untuk menyetok. Ya nyimpen bahan banyak. Semacam itu. Jadi di situ kendalanya. Itu habis, otomatis belanja lagi misalnya. Di rolling lagi rasanya kok nggak sama. Jadi tembakau itu harusnya dengan gramasi yang ini sebetulnya yang sudah bisa gitu ya. Apalannya dulu. Sing iki tak kasih sekian gram, sing iki tak kasih sekian gram. Bahasan dicoba seperti itu kok enggak sama. Otomatis kan perlu belajar lagi untuk ngulik lagi. Makanya kan uniknya di cerutu. Tapi kan cerutu enggak bisa enggak bisa pakai beda. Kalau kretek kan ada semacam bahan kimia yang untuk menyamakan rasa. Kalau ini kan menurut sepengetahuan saya loh ya, itu seperti itu. Jadi kendalanya di stok bahan ya. Misalnya cocok dengan yang ini. Tapi ya terbantulah saya sebagai petani, panenan sendiri yang milih yang bagus, disimpan. Jadi tidak usah beli. Jadi ceritanya ini kalau Pak Roto ini gini. Dia panenannya dia sendiri, dipilih yang baik-baik, yang jelek dijual ya? Dijual. Dijual atau dirajang. Oh, dirajang. Untuk bahan baku lagi. Kebetulan daerah saya itu kan pakai asap itu tembakau asepan ya? Iya, asepan Bojonegoro ya. Asap. Terus kita ngambil milih lah istilah kualitas yang paling kita cocok, paling bagus menurut kita. Simpen 1-2 tahun. Kalau sudah siap kita cocok. Rolling. Okay. Makanya untuk petani sedikit terbantu, tapi kan ada bahan yang di daerah saya tidak ada. Ya artinya bahwa mau nggak mau harus beli. Pelengkapnya. Harus beli. Makanya seperti itu. Tapi sebenarnya Pak Roto, mungkin kita juga pernah ngobrol ya, bahwa masalah kita stok bahan bukan hanya Pak industri rumahan aja, bukan hanya Pak Roto, tapi sebenarnya di industri besar juga sama. Bahwa apa yang tadi diinfokan oleh Pak Roto itu benar, bahwa bisa jadi kita tembakonya sama, petaninya sama, daerahnya sama, lahannya yang garap sama. Iya, yang garap bahan sama. Bahan bakar itu sama. Bahan bakarnya sama. Beda tahun beda rasa. Kalau beda tahun beda rasa. Kan cuaca. Betul. Tembakau itu unik gitu loh. Iya. Jadi pengaruhnya besar sekali dari luarnya. Jadi artinya bahwa kita tidak bisa memakai sebuah rumusan, patokan itu menurut saya yang kita sudah ketemu sekarang kemudian dipakai turunkan terus. Karena mau nggak mau dia itulah artinya bahwa PR sebuah blending master. Iya. Bahwa kita anggap Pak Roto juga blending master karena beliau
membuat langsung sendiri, meramu sendiri. Dipakai sendiri. Yang artinya bahwa Pak Roto harus mampu meramu setiap saat, setiap panen supaya output rasanya sama. Begitu ya Pak Roto? Sama setuju, seperti yang kita inginkan. Itu. Jadi itu intinya ya. Bagaimana kita membuat mau cerutu pabrikan, cerutu rumahan, ini informasi yang baik bahwa gramasi atau catatan rumus tidak bisa dipakai terus-menerus. Karena itu harus selalu berubah. Yang paling utama dari sebuah kita menciptakan cerutu, rasa harus stabil. Misalkan merek stabil. A, kita misal jenengan kayak Sultan mengeluarkan merek A. 10 tahun lagi kan harusnya A itu sama dengan yang saat ini. Setuju. Padahal stok untuk rolling saat ini otomatis 10 tahun lagi kan habis. Belum tentu setahun aja habis, gitu lah, bisa jadi. Makanya sebuah menurut saya tantangan itu bukan tantangan, kita harus mengatasi sebuah seperti itu. Raciknya gimana? Tapi ya semua itu kan menjadi proses. Nah, namanya seperti itu. Tapi Pak Roto masih belum menyerah ya? Belum. Harus ya? Harus jalan terus semangat. Ya? Mantap. Kita kasih pos dengan Pak Roto ya. Ini jadi kenapa saya mengundang Pak Roto ini, karena saya berharap beliau ini mampu membawa istilahnya unek-unek atau permasalahan apa yang harus kita sampaikan. Katanya tetap semangat. Nanti di saat kita selesai video ini, mungkin ada dari teman-teman para pemangku kebijakan, regulasi atau dari para teman-teman yang punya relasi atau bagaimana bisa membantu lah perkembangan para bagaimanapun juga apapun industrinya. Khususnya biasanya mulai dari kecil. Dan ini kita anggap home industry ini kalau di negara kita itu menurut saya loh. Penyokong utama ekonominya untuk tembakau itu tetap UMKM. Setuju Pak? Setuju. Karena banyak pekerja di sana itu. Saya kan sebagai petani jadi paham lah, mulai olah lahan, mulai apa itu melibatkan banyak pekerja, jadi muter, istilahnya ekonominya muter. Yang dulunya tidak punya gawean bisa. Nah seperti itu. Makanya harus menurut saya loh ada regulasi khusus untuk UMKM, misalkan untuk pabrik regulasinya seperti ini, misalkan UMKM harus dibedakan. Beda loh, kretek industri rokok dengan cerutu itu beda menurut saya. Setuju Pak. Kalau rokok itu tetap skala massal, tidak bisa itu untuk, kalau cerutu bisa untuk misalkan industri kecil, misalkan dijatah. Yang penting misalkan kita harga per lembar cukai per lembar cukai sekian misalnya. Kalau buat industri kecil ada potongan atau gimana? Bukan masalah itu, kemudahan dalam pengurusannya. Menurut saya loh ini unek-uneknya saya datang ke kantor, dilihat di tempatnya benar-benar produksi, kemampuannya beli misalkan untuk pajaknya 100 lembar atau 200 lembar, dibedakan regulasinya dengan si pabrikan. Kalau pabrikan kan harus punya gedung ini, punya ini kan aturannya semacam harus ada pagarnya dari misalkan minimal ada 200 meter persegi gitu ya. Dari tempat perumahan harus. Nah, makanya kan kalau cerutu itu menurut saya harus bukan diistimewakan tapi regulasi yang proses pengurusannya itu loh. Lebih soft lah, lebih mudah lagi, dipermudah, artinya begitu. Nah, berarti ini kan sekarang kita malah ini sudah mulai istilahnya kita mulai membahas tentang kesulitan-kesulitan dari home industry. Salah satunya tadi masalah regulasi ya. Untuk yang lain apa Pak Roto? Ya pemasaran, menurut saya kan orang di desa. Kurang dinaungi atau gimana? Nah, ya semacam itu. Untuk sekarang kan media sosial, akses penjualan nih, bahasa lebih spesifikasinya apa? Spesifiknya bukan spesifikasi. Coro bahasa nih, saya bisa buat, tapi belum tidak semua pengrajin itu bisa menjual produknya. Jadi adalah yang menjembatani seperti kayak Mas Riku yang punya
tuku ya nggih, menurut saya tuku sigar bisa ngenalke atau gimana, atau ada diadakan pameran-pameran kayak industri-industri apa pemerintah yang adakan atau gimana kan semua itu apa pengrajin, menurut saya kan pengrajin ya, ngerajin itu tetap basicnya tidak bisa jualan dia, misalnya ngerajin apa ngerolling ya kurang lah untuk bisa ngerolling dan bisa apa marketingnya tadi seperti karena itu. Itu dua hal yang berbeda ya, Pak. Setuju Mas Riko. Jadi produksi dengan marketing dua hal yang berbeda. Artinya bahwa itu kalau disatukan akan menjadi tetap rancu. Setengah. Okay. Jadi saya setuju dengan Mas Dapure Riko juga. Kurang enak pasti. Produksi, marketing, dua hal yang berbeda. Artinya memang apa yang diminta oleh Pak Roto, keluarnya ya, itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau untuk marketing, artinya Pak Roto atau industri-industri rumahan lainnya, mau nggak mau harus menggandeng orang lain yang mampu untuk menjual. Istilahnya kalau dengan strikernya yang tukang ngegulke, kita ngolah, gulke gitu. Artinya bisa membantu dari industri rumahan ini bisa membantu penjualan, membantu marketingnya, bagaimana memperkenalkan dari produk-produk mereka. Nah itu monggo, nanti mungkin dari teman-teman ada ide atau bagaimana kita bisa sharing ya, mungkin dari komen-komen kita bisa masuk. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman dari Smoke People yang mungkin kita bisa jawab, atau mungkin ada ide-ide yang mungkin kita bisa tindak lanjuti tentang perkembangan industri rumahan ini, silahkan ya. Oke, menarik sekali ya pembicaraan kita ya bersama Mas Riko, juga bersama dengan Mas Roto. Jadi sekarang ini kita mau coba menyentuh ke yang hal-hal sensitif sebenarnya. Nah ini saya mau mengalihkan pertanyaan saya ke Mas Riko. Sebagai pemerhati perkembangan cerutu Indonesia, terutama rumahan, juga sebagai owner dari Cigar Store. Gimana Mas Riko kalau masalah regulasi yang istilahnya kita disambungkan itu dengan industri rumahan? Menurut Mas Riko bagaimana Mas? Oke, jadi ini kaitannya dengan regulasi yang berhubungan dengan industri cerutu rumahan. Oke. Jadi kalau saya pribadi ya, Pak Ferry ya, saya pribadi ini jujur ini sudut pandang ya. Artinya ini bukan fakta tapi ini ada sudut pandang. Itu artinya bahwa itu sudut pandang itu dari Mas Riko. Masalah itu benar atau salah buat orang lain bodo amat Mas. Ngono kan unfrettable tuh kayak gitu. Pokoknya menurut sudut pandang kita, bener ya Mas ya. Gimana? Disensor ya Pak. Oh sebenarnya kira ini. Gimana Mas? Jadi gini, kalau menurut saya dari pengalaman, artinya dari yang beberapa teman, beberapa relasi yang memang pernah ngobrol masalah itu, kemudian jujur aja Pak, dulu juga saya pernah langsung nyoba datangin kantor Bea Cukai itu untuk memahami atau belajar masalah itu. Gimana sih caranya kita buat industri ini small industry gitu. Jadi memang kalau menurut pendapat saya bahwa terutama spesifik untuk sigar itu bukannya hal yang mustahil atau tidak mungkin. Artinya bukan hal yang mustahil. Tetap ada peluang. Tetap ada peluang. Dan kalau bahasanya dipersulit, saya mungkin agak kurang setuju ya Pak. Bukan dipersulit. Saya pun nggak setuju. Karena nggak dipersulit. Nggak dipersulit. Memang aturannya seperti itu dan itu memang ribet. Kesannya sulit karena orang tidak tahu detail dari aturan tersebut. Betul. Jadi bukan dipersulit ya, tidak dipersulit. Basongan ini dia kulino rolling tok petani kon ngurus neng nggon kantor-kantor ngono kuwi. Bingung. Rumong sangel. Bahasanya kayak misalnya kita ngomong orang dulu itu kan males ribet. Iya. Jadi itu yang pertama, yang kedua adalah kadang orang itu dengar dari orang lain tanpa membuktikan. Artinya, rasa wangel. Nah, kita kan nggak tahu orang yang ngomong tuh ada motif tendensinya ben ra mlaku usahane kompetitore lah. Sopo ngerti sing ngomong ngono jebul pabrik wae. Iya. Oke. Disensor lagi ngomongane iki. Nanti saya enggak usah terus aja terus. Suaranya dibahaskan ya. Terus. Nah, jadi artinya memang seperti itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, saya coba mengkaji atau memahami dari sudut pandang si pembuat aturan, si pemangku aturan sendiri. Nah,
ini pendapat saya pribadi ya, mungkin saya belum pernah share kemana-mana. Artinya pendapat saya adalah entah ini valid atau enggak. Jadi kenapa sih kok selama ini banyak keluhan bahwa untuk membuat small industry itu kok susah? Artinya mungkin bukan membuat small industry, tapi lebih ke membuat pengurusan cerutu ini menjadi legal. Oke, artinya gitu. Tapi kan katanya setiap kantor, setiap kabupaten lah beda-beda regulasinya. Iya, katanya loh ini. Secara garis besar sama. Gitu. Kenapa kok seperti itu? Nah, karena gini, memang pendapat saya adalah, jadi gini Pak, kita melihat dari perkembangan cerutu di Indonesia dengan si update dari aturannya sendiri. Saya melihatnya dari segitu. Nah, dari pendapat saya adalah gini, kita kan melihat aturan untuk membuat cerutu legal itu kan sudah ada. Betul. Dari zaman dulu. Ya. Ibaratnya jauh sebelum cerutu itu populer di Indonesia. Ya. Bahkan jauh sebelum cerutu itu dikenal oleh masyarakat Indonesia. Ya. Nah, itu sudah ada dan aturannya memang seperti itu dari dulu. Kemudian kita lihat dari segi perkembangan. Nah, kita lihat bahwa kalau misalnya ada grafik ya Pak ya, di sini nih nanti ada grafiknya. Enggak ya? Bohong. Anak grafiknya isora. Enggak. Jadi bisa ngomong bisa ya, oke. Jadi kalau dilihat dari grafiknya, kita mungkin persentasenya adalah cerutu, perkembangan cerutu di Indonesia. Penjualannya, penjualan, tapi popularitas juga itu ya. Kan dari yang mulai hampir tidak ada sampai naik itu signifikan sekali. Ya. Nah, itu membuat saya melihatnya katakanlah tahun 2019 gitu ya. Itu membuat kan pabrik cerutu kemudian berani untuk memproduksi secara massal dan banyak. Banyak merek gitu ya. Banyak merek, ngeluarin merek baru dan sebagainya. Nah, dengan perkembangan yang signifikan tidak diimbangi dengan update dari peraturan itu sendiri. Jadi peraturan mungkin zaman secara kasarnya nggak cocok, mungkin kurang cocok atau gimana lah. Tidak solid, nggak up to date ya. Iya. Jadi artinya memang kan saya menilainya kan memang ada beberapa. Menurut kita ya itu, bukan. Jadi, nah, monggo kalau kita nggak ngerti pertimbangannya, tapi memang karena menurut saya melihatnya gini. Jadi karena kan memang dari zaman dahulu dulu bahwa pemerintah itu kan bisa dikatakan kan tidak setuju dengan adanya cerutu impor di Indonesia. Oke. Nah, artinya memang mungkin peraturan itu sengaja dibuat sulit untuk mencegah adanya impor cerutu dari luar ke Indonesia. Sehingga memang bisnis itu memang dibuat sulit atau dibuat alot rule-nya, regulasinya supaya untuk orang itu mendatangkan cerutu dan kemudian dijual di Indonesia itu hampir tidak mungkin. Itu mungkin aturannya dibuat memang untuk seperti itu. Dengan tujuan supaya itu tadi Pak, dengan tujuan barang dari luar tidak bisa masuk. Artinya pertanyaan saya bahwa dengan tujuan arahnya kan supaya untuk yang industri lokal gimana? Oke. Kan sebenarnya itu. Tujuan awalnya pemerintah seperti karepe kan supaya kita bisa berdikari kasarannya gitu. Anda hanya jual bahan ke luar, tapi bisa nikmati sendiri lah. Iya. Memang pada faktanya kan sebenarnya kualitas tembakau kita kan luar biasa. Kalau ngomong kualitas sama negara-negara yang nggak kalah, malah menurut saya loh, lebih bagusan. Bahan baku. Bahan baku. Untuk image itu tadi Indonesia itu kan beda dengan bahan baku. Ngeraciknya itu tadi mungkin salah, kurang pas ngeraciknya. Jadi memang kalau pendapat saya adalah aturan yang ada sekarang itu tidak diimbangi dengan update dengan kondisi yang sekarang kita ada. Kondisi jadi ini. Mereka cenderung untuk mereka kan kasarannya gini, karena memang cerutu itu kan bukan komoditas yang 10 tahun lalu itu dilirik oleh pemerintah Pak. Yang tidak menghasilkan pemasukan ke negara gitu. Nggak signifikan kan? Artinya beda dengan kretek dengan artinya mereka juga kita ngomong pemerintah ya, artinya ketika memang itu tidak menguntungkan secara signifikan pasti akan dipandang sebelah mata. Aturannya ngono wae, kasarannya gitu. Nah, itulah yang mengakibatkan bahwa mereka hanya membuat aturan sekenanya dan tidak mempertimbangkan dari segi kita sebagai orang lokal,
yang pengen maju ngerasakno tandurane dhewe bos. Jadi artinya memang yang tadinya itu tujuan aturannya bagus, yaitu supaya melindungi. Iya, nggak cuma melindungi supaya kita maju, tapi malah jadinya membatasi. Iya, jadi malah kayak senjata makan tuan. Akhirnya benar cerutu impor memang di Indonesia memang sudah ibaratnya sudah terbatas, cenderung susah untuk masuk. Cenderung hampir nggak mungkin memang. Nah, tapi karena tidak ada update aturan dari pemerintah, akhirnya kita sendiri industri kecil akhirnya tidak bisa berkembang. Nah, ini kok aturannya podo. Artinya kan harusnya benar kata Pak Ronto tadi kita ngobrol di off air bahwa sebenarnya harusnya bukan dianakmaskan ya Pak, tapi ada dibuat regulasi yang memang lebih spesifik. Jadi kalau yang masalah impor itu gimana, kalau yang kita sebagai home industry dan industri kecil lokal itu harusnya ada aturan tersendiri. Ya istilahnya untuk lebih mempermudah atau lebih membantu industri kecil ini, atau kita bicara di sini kan industri rumahan ya. Iya. Berarti lebih mampu untuk bertumbuh kembang. Iya. Gitu ya. Bahasa ngalune dilegalkan. Ya, dipermudah. Ya. Jadi gini ya, Smoke People, kalau kita lihat, jadi ada informasi yang bagus ya dari Mas Riko. Mungkin saya lihat dari intinya bahwa pertama tadi Mas Riko bicara masalah aturan. Artinya sebenarnya aturan itu tidak mempersulit. Tapi karena kita sendiri yang tidak mencek langsung atau tidak mempelajari langsung, atau istilahnya kita kurang informasi, menganggap bahwa itu peraturan itu dipersulit. Artinya sebenarnya peraturan itu tidak susah ya Mas ya, tidak susah. Tapi memang aturan itu ada basicnya, ada dasar-dasar harus dipenuhi. Bagaimana seorang produsen atau orang yang ingin membuat sebuah home industry ini menjadi legal, itu memang ada aturan-aturan sendiri. Dan saya yakin pemerintah membuat aturan itu baik untuk kita, tujuannya baik, melindungi si produsen. Nah, dan kedua bahwa aturan itu juga harusnya harus up to date menurut Mas Riko ya. Iya. Ini masalah mengikuti benar perkembangan atau tidak? zaman. Menurut ini benar atau tidak? Tapi menurut Mas Riko, menurut kita di Ompretable, bahwa aturan itu belum up to date, yang istilahnya sampai saat ini tidak mampu untuk menjangkau untuk semua yang dibutuhkan oleh home industry. Salah satu contoh tadi dari Pak Roto mengatakan bahwa ya kita tidak difasilitasi, dipermudah. Artinya bahwa aturan itu disamakan dengan pabrikan, begitu ya, Mas Riko? Pukul rata. Ya, pukul rata. Dan akhirnya bahwa dari home industry ini merasa kesulitan. Jadi bukan dari aturannya ya. Kesulitan mengikuti regulasinya. Ya. Jadi kita bukan bicara masalah bahwa aturan ini mempersulit atau tidak, baik, buruk atau tidak. Tidak. Tapi garis bawahnya adalah belum mampu mengikuti. Artinya aturan bahwa ini belum up to date. Yang kita harapkan dari para pemangku kebijakan atau dari teman Smoke People yang mungkin punya ide atau yang lain-lain yang mungkin bisa menjadi solusi buat home industry ini, UMKM ini bisa bertumbuh kembang, bukan mati tapi bertumbuh kembang. Setuju ya? Setuju ya. Oke. Pertanyaan lagi nih menurut buat Pak Roto. Dari sisi kualitas nih Pak, saya langsung bicara langsung dengan Pak Roto sebagai pembuatnya. Menurut Pak Roto, kualitas dari ini, sekarang kita nyigar ini dari produksinya Pak Roto ya. Kita ini cerutu ini khusus dibuat tanpa merek, tanpa label. Kita coba sendiri dan menurut kami, enggak deh, jangan dulu deh. Kita ngomong Pak Roto dulu deh. Pak Roto, menurut Pak Roto, cerutu ini layak atau tidak? Saya langsung layak jual atau layak konsumsi? Layak, kalau namanya layak jual ya berarti harus layak konsumsi dong, gitu loh. Nah, menurut Pak Roto, kan jenengan bikin ini nih. Artinya bahwa ini produk Anda ini layak nggak untuk dinikmati oleh cigar aficionado yang ada di sini? Layak Om, tapi pasti ada perbaikan-perbaikan dari misalnya konsumen ada masukan kurang gini. Sebagai seorang istilahnya pengrajin harus mau menerima masukan misalnya dari Koriko, memberi masukan sebagai penjual, wah ini kurang gini. Harus up to date tadi loh. Seperti
maunya konsumen yang seperti apa. Kan khusus untuk cerutu, misalnya cocok di kita belum tentu cocok di konsumen. Betul. Ya, Setuju. ya setuju. Makanya harus berusaha untuk karpe konsumen ki kepriye. Nah, gitu. Maunya konsumen seperti apa? Gitu lah. Makanya harus banyak belajar dan apa? Semacam anu lah istilahnya, banyak belajar dan mau improve lah, mau berkembang ya. Okay. Pengen maju dan mencoba. Setuju. Okay. Itu masukan yang bagus ya dari Pak Roto ya. Jadi saya mengundang Pak Roto ini supaya juga mampu untuk Pak Roto ini mampu memotivasi. Ya, memotivasi teman-teman ya UMKM. Ya, juga mampu untuk menjabarkan apa sih masalah-masalah yang dihadapi oleh para pemindastri masalah ini. Utama seperti itu. Begitu ya. Jadi kenapa saya tanya ke Pak Roto bahwa Pak Roto ini layak tidak? Karena sebenarnya saya melihatnya jawabannya bukan dari layak atau tidak, tapi dari percaya dirinya. Iya, betul Pak. Jadi kalau Pak Roto bilang layak, saya menganggap bahwa oke, percaya dirinya Pak Roto sebagai home industry, bagus. Artinya selamat Pak Roto. Saya yakin produk Pak Roto akan menjadi semakin bagus. Amin. Amin ya. Kalau saya boleh nambahin. Oh boleh banget. Boleh. Jadi artinya memang betul Pak. Artinya memang kalau saya melihat dari sisi general ya umum ya. Memang ada dua sisi. Tadi sempat dibahas juga ya Pak. Ada dua sisi dari industri cerutu itu ada dua sisi. Mau itu kecil mau itu besar. Gitu. Ada sisi produksi dan ada sisi penjualan atau selling, marketing. Nah, jadi memang pada dasarnya memang kalau menurut saya memang dua hal itu adalah sesuatu yang sangat bisa dibilang bertolak belakang Pak. Kalau menurut saya ya. Kenapa bertolak belakang? Karena pada dasarnya memang orang-orang yang kita ngomongnya behind the scene di belakang layar itu memang di dapur. Ya di dapur produksinya ibaratnya tukang masak kokinya itu. Dia tidak akan banyak untuk keluar dan menawarkan hasil masakannya dia. Ya. Makanya ya kalau kita di saya ngomong tadi harus ada ujung tombaknya, strikernya yang mengegulkan produk. Iya betul. Jadi kan artinya memang memang kita bukan mendiskreditkan orang ya, tapi memang sulit kebanyakan seperti itu. Sulit untuk mencari orang yang bisa produksi sekaligus bisa jualan. Kecuali sangat susah sekali. Susah. Ya, mungkin Pak Ferry lebih pengalaman ya, artinya memang susah. Mengalami ya, artinya yang memang, di dapur dan yang produksi dan yang marketing. Nah, dari situ saya melihatnya bahwa betul bahwa pertanyaan Pak Ferry ke Pak Roto tadi bahwa kira-kira layak nggak Pak? Nah, seperti itu kan. Ketika dijawab, ya ini di luar pendapat saya tentang cerutu ini, karena kalau saya pribadi ngomongnya worth it banget, enak. Mantap. Ya, mantap memang. Tapi kan sekarang untuk jualan, yang penting kan bukan itu Pak. Yang penting, jare nek sego goreng, nanti ada subtitlenya ya ini. Jare nek sego goreng itu yang penting ki kecape Pak. Kasarannya gitu. Jadi kayak sekarang ya kita belajar nyuri ilmu aja dari marketing yang sudah jalan, yang industri-industri besar pabrikan, bahwa perkara produk itu enak atau enggak, layak atau enggak, yang penting adalah gimana cara kita menjualnya. Sekarang kan ilmunya seperti itu. Saya tidak bilang bahwa itu benar ya Pak. Tapi memang itu yang menjadi faktanya. Misalkan sekarang, seenak apapun produk, kalau nggak bisa menjual, tapi lebih baik enak dan bisa menjual. Nah, itu yang susah Pak. Artinya sekarang memang menurut saya ini saya melihatnya sebagai penjual ya, sebagai seller ya. Justru malah cerutu-cerutu yang memang bisa dikatakan populer itu bukan cerutu yang bukan bumbunya, justru bukan cerutu yang rasa cerutunya enak, tapi yang kecapnya itu luar biasa. Kasarannya gitu Pak. Artinya ngecape. Ngecape itu bahasa Indonesianya apa ya? Kutute manggungnya apik. Kutute manggung. Mana kutute manggungnya apik, payune larang. Tapi kita harus sepakat loh, kita bertiga harus sepakat bahwa mau kututnya manggung atau tidak, mau yang kita bicarakan sebuah cerutu itu mau seperti apapun, mau tidak mau, kalau kita mau cerutu Indonesia mau berkembang, kualitasnya. Artinya bahwa kita harus punya kualitas yang mampu dipertanggungjawabkan oleh penjualnya. Setuju nggak, Mas? Iya, setuju, dan bahasanya mungkin standar ya. Iya.
misalnya merek A ini rasanya gini, 10 tahun lagi harus bisa seperti ini. Mempertahankan itu yang susah. Ya. Oke. Menarik banget ya pembicaraan kali ini yang kita berbicara dengan Mas Riko sebagai pemerhati, juga sebagai store owner. Kita bicara juga dengan Pak Roto sebagai pelaku dari home industry cerutu, juga dari petani tembakau sendirinya. Ya, semoga dari pembicaraan kita ini kita dapat menarik hal-hal yang positif. Tapi ya saya tidak memungkiri bahwa di sini bisa jadi ada hal-hal negatif atau mungkin ada yang salah dari kita. Tapi harapan saya bahwa di Omfretable ini menjadi sebuah style dari Omfretable yang kita membahas hal-hal yang ya menurut pandangan kita sendiri. Semoga itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Semoga itu bisa menjadi value added buat teman-teman yang memang harapan kita tetap kita akan fokus ke perkembangan cerutu Indonesia bisa semakin maju, semakin berkembang. Gitu ya Mas Riko ya, Pak Roto. Oke, terakhir. Apa harapan dari Pak Roto sebagai home industry untuk cerutu Indonesia? Harapannya bagaimana? Ya, regulasinya dipermudah untuk melegalkan produk kita. Dan ada event-event atau pameran-pameran yang istilahnya yang berbau-bau cerutu. Menjembatani dari pemerintah seperti itu. Oke. Sebagai petani tetap berkarya, semangat. Amin. Semoga tetap berkarya terus Mas ya. Teman-teman UMKM jangan kendor. Jangan kendor. Itu misalnya belum bagus bisa ya? Jual, dinikmati sendiri dulu. Itu mah untungnya orang garap cerutu sendiri itu mah. Oke, kalau Mas Riko, pesan dan pesannya untuk kita nih. Ya, kalau pesan dan kesan ada beberapa poin ya Pak. Ya. Yang pertama adalah pesan saya untuk para pelaku industri rumahan ya, seperti Pak Toto ini, bahwa pesannya adalah jangan takut atau jangan pernah berhenti untuk berkarya dan mencoba. Artinya betul bahwa percaya diri nomor satu, tapi jangan sampai mengesampingkan yang namanya kualitas dan pasti. Ya, kualitas dan standar kita ngomongnya. Saya tambahin, boleh percaya diri tapi jangan overconfidence. Betul. Gitu ya. Caranya boleh percaya diri tapi jangan muluk-muluk. Oke. Nah, jangan terlalu yakin dengan produk kita. Iya. Harus banyak referensi pembanding. Betul. Nah, setuju Mas Riko. Ngrasake gaweane kancane. Setuju Mas. Mungkin bahasanya jangan takabur. Nggih. Ya. Jadi memang itu bagi para pelaku ya Pak. Nah, kemudian tadi kita singgung juga untuk para pemangku kebijakan. Nah, ini mungkin pesan yang sebenarnya sifatnya saya global ya Pak. Artinya global, tapi memang karena kita bahas itu ya saya ngomong tentang cerutu ya. Artinya untuk para pemangku jabatan di dalam hal ini pemerintah ya, kita ngomongnya secara umum pemerintah. Yang pertama pesan saya adalah satu, kalau memang benar-benar kita mau memajukan industri cerutu di Indonesia, ya tempatkanlah orang yang benar-benar memahami tentang cerutu di bidangnya. Jadi kasihlah menarik kasihlah orang yang tepat di tempat yang tepat. Ini bahaya loh Mas. Ya oke, enggak apa-apa. Karena saya diberatkan ya. Ya. Nah, oke. Tapi itu penting ya, Pak, setuju karena Mas. Sudah ada ya. Setuju. Oke. Jadi yang terjadi adalah ketika kita menempatkan, mau orang itu mau lulusan Harvard, mau lulusan profesor apa, tapi kalau dia tidak memahami tentang cerutu dan tembakau, mau ditempatkan di area yang paling sensitif pun hancur. Itu dijamin Pak. Dan itu sudah kejadian. Dalam skala kecil pun saya sudah merasakan juga sih. Oke. Jadi artinya ketika mau maju, entah itu nanti ujung-ujungnya ada penyesuaian regulasi atau ada meringankan untuk itu gimana cara untuk mencapainya. Step yang pertama menurut saya adalah dengan cara yaitu tempatkanlah orang yang tepat di tempat yang tepat. Intinya itu kalau menurut saya. Itu yang pertama, nanti dia akan berjalan sendiri. Aku enggak maksudnya saya mau nambahin gimana gitu, rasanya enggak jadi ngeri sedep. Nah, kemudian kalau dari ini
ini yang terakhir ya dari pesan saya kepada konsumen. Kepada konsumen, karena menurut saya memang sekarang konsumen cerutu di Indonesia itu sudah luas sekali. Dari mulai yang kalau kita ngomongnya kalangan aristokrat pejabat, lah ya, kalangan aristokrat sampai yang menengah ke bawah gitu ya. Satu pesan saya adalah jangan takut untuk mencoba, karena cerutu itu tidak terbatas dengan, kan sekarang pola pikirnya cerutu itu mahal. Enggak, kita mulai dari yang paling murah, ada pilihan, itu pun bisa dikatakan, bisa dihisap dan bisa dibilang enak, bisa dinikmati ya, bisa dinikmati, artinya tidak ada cerutu yang tidak enak, semuanya enak. Oh itu Mas setuju banget. Cuma tinggal gimana cara kita mengapresiasi cerutu itu ya Pak ya. Itu yang harus garis bawah ya, bahwa bagaimana cara kita mengapresiasi cerutu kita. Ya, jadi jangan takut mencoba. Jangan takut mencoba. Itu pesan yang saya garis bawahi dari Mas Riko. Jangan kita harus mengapresiasi ya. Ya. Jadi mungkin yang terakhir ya Pak ya, untuk konsumen yaitu tadi bahwa pengalaman saya sebagai penjual ya, memang kalau saya pribadi, saya gaya saya jualan maupun di toko maupun online misalnya, saya tidak akan menjual kecap, saya jual cerutu, saya nggak jual kecap. Artinya pesan terhadap konsumen mungkin dari atas sampai bawah pasti kena ya, artinya jangan cenderung kebawa dengan kecap yang sudah dijual itu tadi. Jadi merek terkenal belum tentu jaminan. Exactly. Artinya cobalah semua, nanti dari situ Anda akan bisa menilai sendiri. Temukan selera Anda seperti apa. Ya. Saya cuma tadi takutnya Mas Riko tuh nyebut merek, untung orang aja ya. Oke. Mas disensor loh Mas. Oke. Nama saya Bina. Oke. Terakhir dari saya, untuk perkembangan cerutu Indonesia, terutama industri rumahan, bahwa do your best saja. Kita tidak harus selalu bergantung kepada regulasi. Jangan kita terlalu bergantung pada pemerintah, karena artinya bahwa jangan kita selalu mencari sebuah masalah atau kita mencari alasan untuk permasalahan yang kita hadapi. Tetap bahwa jika Anda home industry, lanjutkan terus. Walaupun ada regulasi atau ada masalah, lanjutkan terus. Karena sebuah regulasi, saya yakin, pasti akan berkembang. Mungkin saat ini, saya setuju dengan Mas Riko, juga Pak Roto, bahwa regulasi ini belum. Tapi di saat kita tetap bekerja terus, tetap berkarya dengan karya-karya kita, suatu saat pemerintah akan mendengar, juga akan melihat. Dan saya yakin, pemerintah pasti akan memperhatikan kita, UMKM di industri tembakau dan industri cerutu. Begitu ya? Itu pesan saya. Ya, semoga dari teman-teman bisa, kembali lagi, saya bilang lagi, semoga bisa bermanfaat buat Smoke People semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan Unpretable kali ini. Untuk apa? Oh iya, satu nggak pernah bilang loh, like and subscribe. Tapi karena menurut saya itu ya harus lah. Ya harus. Oke. Tapi monggo lah. Jadi jangan lupa like jika Anda memang menganggap bahwa Unpretable ini bermanfaat. Juga subscribe juga supaya ada di saat kami ada video-video baru, Anda bisa langsung tahu, gitu ya. Tidak ketinggalan. Sekian. Terima kasih Mas Riko. Terima kasih Pak Roto sudah jauh-jauh datang dari Bojonegoro untuk menjadi tamu spesial dari Unpretable. Terima kasih juga Mas Riko, semuanya terima kasih. Juga buat tim-tim semua, terima kasih sudah bekerja dengan baik ya. Terima kasih. Terima kasih juga buat Six Senses Resto yang sudah menyediakan tempat untuk kita di sini. Tempat yang cozy, tempat yang sangat istimewa, di mana kita bisa enak-enakan lah di sini. Di sini ada makanan yang enak, di sini ada minuman yang enak, di sini ada sigar yang enak juga. 100% cerutu Indonesia. Mereka hanya menjual 100% cerutu Indonesia. Itu yang jadi point of view-nya. Gitu ya. Sampai jumpa lagi. Love Indonesia and you.